aku ini sekarang aku punya YouTube. Nama YouTube aku Kelana Sangpuan, di mana Kelana Sangpuan tuh bakal menceritakan tentang kisah perjalanan aku ke 99 pantai, 99 tempat ziarah dan ke 99 gunung. Jadi di YouTube Kelana Sangpuan aku bakal mencari juga tentang jejak-jejak leluhur aku. Dan kali ini aku ada di Gunung Jetak dan tepatnya di depan rumah Kuncen Gunung Jetak, di mana waktu kemarin aku bertemu dengan Om Hao yang akhirnya aku diperintahkan untuk pergi ke Gunung Jetak. Dan Gunung Jetak tuh adalah salah satu tempat yang ditinggali oleh kakek aku, uyut aku Kisahuri. Jadi sekarang kita bakal ke rumah Kuncen. Dan ini rumah Kuncennya. Assalamualaikum. Video enggak? Ya teh, kayak baru dah. Join aja. Belakang udah. Pak teh hoyong ngayakeun syuting film di Pelok sih. Gunung Jetak. Namun da panginten ari Gunung Jetak teh kan aya sasepuhna. Nyatana abdi sa detik gedena bade nyuhunkeun izin ka Pak Kuncen gitu. Beresna engke wengi bade ngayakeun penelitian. Ya, Gitu. karena sejarah. Yogi nama. Sejarah lah. Sejarah karena kebetulan kan kebetulan waktu di situ juga ada kuburan Aki Ya, Kisahuri. Jadi pingin apa sih mencari jejak lah kayak Ini gitu. cucunya ya. Iya, cucu dari Aki Kisahuri. Kang Encang. Makanya. Dajeng Kang Encang nama keur di Banjar. Teh. Terus dua wong ini dia. Jadi pingin ziarah napak tilas. Kan hoyong napak tilas ya. Hoyong napak tilas di Jakarta Kisahuri. Sahuri di ditu di peneuna. Tongon bumi. Oh di dinya. Ya. Mung hayang terang kaayaan istilahna naon teh lebetna pasarean Gunung Jetak gitu. Pan ari makam-makam nama da ieu teh kantos kadua kali ayeuna. Nya. Anu kapungkur mah nyanjeng abdi wungkul diantar teh hagura teh nyarios ka Pak Kuncen da waktu sarita mah ka dieu teh ngan survei wungkul gitu. Ayeuna istilahna panginten bade ngayakeun penelitian gitulah. Bener. Mohon Ya. ieu mah Hari ieu kudu ka ditu nyangke. Mohon udah maghrib ya. hari gimana kalau nggak bisa Itu lamun ada orang di bagian ieu ini dia. Oh ya udah, berarti paling izin nanti pas mau ngedoa di makam ziarah di tempat makam Karesian ya. Kalau seandainya sesudahnya sholat taraweh habis taraweh taraweh insyaallah jam 9-an lah. Iya. Nah, jadi masuk teh jam 7 ge mulai jam 8 Ya. serapan. Jadi kebetulan Pak Tabu Dalapan teh udah harus langsung ke Pulau Majeti. Jam Ke malam. Jadi paling nggak bisa, jadi paling minta izin mau berdoa di Karesian kayak gitu, Karesian gitu ngumpul gitu. jadi nyuhunkeun izin lebat ke lokasi Karesikan Mungkin. itu ngumpul penting nama ya. Jadi jam sekitar Udah maghrib kan. Habis maghriban Udah lah. maghrib kayak gitu. Sampai Isya kayak sampai Isya. Ke Banjar jadi ya utama maghrib kan ditu nya. Ini henteu. eta mah cek abi oge teu langkung bapak kinten-kinten bapak henteu mantak janten halangan nya beureun mangga kan itu upami kinten-kinten jadi halangan mah nya sawios lah. Lah Tidak penting main atau nyuhunkeun Tos, izin ka mohon. kakuan di dieu nya itu nyala eta mah sok eta wae di non teh laksanakeun Ya. anu di Mak- laksanakeun dina penjalahan tawa doa-doa Ya, sok ya. we damel anu teh ya. Mohon dan nyungkeun izina nyungkeun doana. Dapat aman di dieu mah ya. Mohon. berada meren paling nu nganter ka Tongo da paling abdi lah. Iya. Nya. Tah ieu teh bade ningalian
tilas bumi Mina bapak Aki Sahuri. Sahuri ieu teh can apaleun Mohon pingin tingali gitu jadi iya mah napak tilas napak lah. tilas. Napak tilas Jadi sambilnya Sambil. sambil kan jalan. itu juga tujuan ka dieu nya tujuan utama ka dieu yang terang karesikan di Gunung Jetak terus nelusuri keluarga ti Nini Ono ti istina Ki Sahuri di Siluman di Purwaharja dugi ka Pulau Majeti gitu kan ka sepuhan abi kan kasepuhan ieu oge jadi itu di Pulau Majeti ari ti Nini gitu ari dia kan ti Aki jadi dia mah gitu tah prayogina mah Nya. Atuh nuhun atunya. Aman. Jadi yang teu daena sasisau nya mali sugah. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti ke itu ya, ke tempat dulu, tempat sahur di situ. Oh, caket. Oh, caket berarti Bumina Bapak. Aja Abah apa? Sahuri mah di dieu kapungkur. kan kalau bisa mah neng syuting langsung sekarangnya bisa nggak apa-apa Bisa. langsung sekarang sebelum maghribnya Sebelum maghrib bisa Ya, paling Abah dulu sempat kenal Ki Sahuri nggak? nggak sempet loh. Sempat Sempat ceritain atau Abah tentang Ki Sahuri? sahuri teh Dulu, dulunya sebelum saya beristri mohon. punya anak Mohon. jadi aktif untuk mengantar olahragawan di dusun. tokoh masyarakat terpandang lah Oh, tokoh masyarakat juga Ki Sahuri teh di sini tuh. Kan dulu mah katanya tuh dari Pulau Majeti itu pergi ke di sini ke Jetak katanya. Kayak gitu. Sejarah Pulau Majeti mah hafal hanya di sini mah orang yang aktif, orang terpandang, terhormat. Oh, gitu. Ki Sahuri teh. Hmm. Nah, jadi suka jualan kayu, Oh, iya. kayu, Oh, bisnis kayu lah ya dulu bisnis, mah. kayu bergajian. Oh iya, Banyak semut. mohon. Nah, di sininya wah ini Orang pendiri masjid terhormat. ini Aki Sahuri nih Oh, jadi ini tuh masjid tuh masjid peninggalan Aki Sahuri masjid peninggalan Aki Sahuri. Awal-awalnya tapi di kesini dibangun. dibangun ku masyarakat gitu anu akhirnya jadi kieu Tapi- pencetusna awal-awalna Aki, oke. Tapi dulu Aki Sahuri pernah ketahuan suka ziarah nggak ke gunung ke Jetak ke sini? suka Suka. nggak tahu tapi Oh, mesti, tapi mesti mestinya iya mestinya harus ya, mesti, oke. mesti Oh, deh, mesti oke. mesti jarah Ya. Oke, Lalu oke. sepuh Kesepuhan itu mah dari dulu ya. di waktu itu kan setiap Senin itu apalagi Kliwon itu suka nyapu ya nyapu terus eta makan bersama. Oh, acara di sini tuh. Acara di makam itu. Oh, acara di makam Karesikan. Terus makan sampai mencit kambing katanya. Oh, oke, gitu. oke. Tapi ukuran lah syukuran gitu hanya Mohon. dulu itu sekarang kan nggak tahu itu sekarang belum pernah. Berarti caket pisan ya Bumi Abah jeung Aki. iya Oh, iya, mohon. Oke. Ini masuk kadang-kadang ngomongin di dia buat kayak Ki Sahuri nama. Oke. Oke, atuh Abah nuhun pisan Nanya, informasinya. sing salamet Nuhun, ya amin. mulai nonon ieu nya ante. Mohon. Kan namun bisa montong di senang. Nah, mohon. Itu teh cenah mah itu teh di tempat lainnya masjid Keramat. Keraton. Ai karaton ada kitu-kitu kayaknya mah tinggal di karaton anu jaman aya eusian mah tinggalina. Pasti anu alus-alus nih. Nuhun. Ya, Abah tuh nuhun ya informasi. Ya cacakannya punten jang. Di syuting eta teh dia asupan filmnya. Penyisiran teh. Nuhun ya Abah. Oh, jadi itu pencetusnya. Ya Abah, assalamualaikum. Aku mau lihat ke sini dulu ya Abah ya. Wah. Ini aku ada di depan masjid di mana kata Abah Karsim selaku kuncen Gunung Jetak bilang bahwa ini tuh pencetus pertamanya untuk pembangunan masjid ini tuh adalah Aki Sahuri. Jadi Abah Karsim juga kenal sama Aki Sahuri. Katanya bahwa Aki Sahuri itu salah satu tokoh masyarakat di sini juga. Jadi cukup tersentil dengan perjalanan Aki Sahuri yang mencetuskan pembangunan masjid ini. Ini masjidnya. Dan sekarang aku mau pergi ke
rumah Kisah Huri, Bekas rumah. bekas rumah Kisah Huri. Aku ditemenin sama Emang atau aku bilangnya Mama. Mamang, sama Mamang. Jadi ini tuh termasuk jalan Gunung Jetak juga ya, Mang? Kalau ini? Jalan Cikadu. Oh, jalan Cikadu. Tapi ini Kampung termasuk Jetak. Kampung Jetak. Kampung Oh. Jetak. Nah, berarti dulu teh Kisah Huri teh aktivitasnya di sini aja ya, udah dari Pulau Majid itu. Di Bekas rumah kita. Oh, ini. Lokasinya. Ini ya. Oke, aku harus naik, bisa nggak ya? Nggak, bantuin nggak? Jadi aku mau ke bekas rumah Kisah Huri. Bisa kayaknya. Nah, oke. Dia teh bekas rumah. Jadi ini tuh bekas rumah Aki Sahuri. Ketika Aki Sahuri pergi dari Pulau Majeti, akhirnya Ki Sahuri tinggal di rumah ini, di tempat ini. Nah, sekarang mah jadi kebun ya, jadi kebun. Di sini aku mau coba ngerasain Aki di sini waktu pada zaman itu. Yoga tolong pegangin dong. Aku mau pakai minyak dulu. Kamera belakang aja jadi. Ya. Ya. Ya, langsung. Langsung aja. Pakai. Tolong bukain dong. Bisa nggak? Udah sama saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini aku pakai minyak Istanbul. Biasanya aku pakai minyak ini tuh untuk menembus, untuk ngerasain masa lalu.
Oh ya, tadi aku udah coba nembus masa lalu Kisahuri yang emang kayaknya emang cukup sulit banget untuk menembus Kisahuri. Tapi yang jelas di sini aku diperlihatkan sebuah satu ruangan yang dimana ruangan itu tuh adalah tempat ritual Kisahuri, dan di situ tuh kayaknya Kisahuri tuh tertutup dengan kemampuan supranaturalnya, dengan kemampuan spiritualnya. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu, termasuk anak-anaknya. Jadi beliau berpikir bahwa bahwa perjalanan beliau tuh jangan sampai terjadi kepada anak-anaknya. Tapi di situ tuh aku masih samar-samar, aku harus masih lebih tahu tentang jejak keberadaan Kisahuri. Semoga dengan aku pergi ke Gunung Jetak ada sebuah informasi tambahan tentang Kisahuri. Tapi yang aku lihat tadi di sini itu bahwa Kisahuri itu emang tidak boleh ada orang yang masuk ke tempatnya. Jadi dia benar-benar tertutup dengan kemampuannya. Alasannya aku nggak tahu kenapa, tapi semoga dengan perjalanan ini aku bisa terkoneksi sama Kisahuri, karena dari dulu, dari aku waktu melakukan sebuah perjalanan spiritual ini, bahwa aku tuh tidak pernah terkoneksi dengan Kisahuri. Dan aku untuk mengungkap apa yang terjadi di keluarga, salah satunya aku harus bisa berkomunikasi atau terkoneksi dengan Kisahuri. Jadi sekarang kita bakal pergi ke Gunung Jetak. Oh iya, sedikit cerita. Ternyata emang di sini tuh emang lumayan serem ya. Nah, wilayah sini emang banyak gangguan gak sih? Ya karena aku ngerasain banyak entitas-entitas negatif yang ngeganggu. Kayaknya pengendara-pengendara motor ini di sini banyak dijailin kayaknya. Ada cerita nggak, Pak? Yang tentang pengendara motor di sini? Oh, Mang, nggak. Tapi kalau di jalan sini ada cerita nggak? Ada. Ceritain. Ceritanya ya sering suka ada yang ganggu di jalan. Di jalan. Misalnya orang jalan sendirian, Mm-mm. kadang-kadang ada yang mengikuti. Terus kalau ada kegiatan di lapangan di situ, itu kan Oh, ada lapangan bola. itu. Oh, lapangan bola. Lapangan bola di situ kadang-kadang nggak bisa lancar Kegiatannya teh. Oh. karena kan Jadi ada gangguan aja terus. makhluk yang merasa terganggu di situ. Oh. Tapi masjid di sini aktif yang ini. Aktif. Pantesan tadi ngerasain banget gangguan-gangguannya. Jadi pas kayak IPA datang tuh, jadi kayak keusik gitu, geningan ngapain gitu di situ teh. Kan kalau menurut orang sini, Di sini. ini tuh daerah terkenal angker. Oh, pantesan. Banyak penghuni makhluk halusnya gitu, Oh. dari bermacam-macam makhluk. Berarti dulu Kisahuri tinggal di rumah tempat yang angker ya di sini. Iya, Ya? iya. Emang tadinya kan rumah cuma ada Rumah Kisahuri dong. Oh, rumah Kisahuri doang. sama ini. Dua, berarti cuma ada dua rumah. Dua rumah, tiga berikut masjid ini. Oh, Dulu jadi kan masjidnya masih masjid panggung, masih surau lah gitu. oh, berarti dulu mah cuman rumah ini, masjid sama rumah Kisahuri. Oh, oke. Nah, sehabis tadi aku patilasan di bekas rumah Aki Uyut Sahuri, sekarang aku bakal pergi ke Gunung Jetak, ke kawasan yang lebih sakral, di mana di atas sana aku bakal masuk kawasan Karesikan, yang di sana tuh ada makam beberapa tokoh yang emang dituakan di Gunung Jetak. Dan sekarang kita bakal mendaki ke Gunung Jetak. Oh iya, di Gunung Jetak ini tuh terkenal banget angkernya. Di Banjar Ciamis katanya banyak banget entitas-entitas negatif. Tapi sebenarnya yang aku rasain di sini tuh aku lebih ke arah positif, mungkin karena Gunung Jetak sangat berkaitan juga dengan proses perjalanan spiritual Kisahuri, kayak gitu.
yang bikin aku tegang di sini tuh terkadang bukan ketika aku menemukan sosok entitasnya, makhluk-makhluknya, tapi terkadang yang bikin aku tegang tuh binatangnya. Jadi semoga tidak terjadi apa-apa. Nah, di Gunung Jetak juga di sini Aki Sahuri itu dimakamkan. Oh iya, sedikit cerita tentang makam Aki Sahuri. Jadi kemarin setelah aku berbincang dengan Om Hao di Pulau Majeti, tiba-tiba keluargaku mendengar informasi bahwa katanya Aki Sahuri itu meninggalnya di Pulau Majeti, di daerah sana. Padahal cerita yang keluarga tahu bahwa Ki Sahuri itu meninggalnya tuh di sini, di Rancah, di Jetak. Jadi ada dua versi beda meninggalnya Ki Sahuri, dikuburnya Ki Sahuri. Makanya dengan perjalanan di Gunung Jetak juga aku mau mencari tahu bahwa apakah benar bahwa Ki Sahuri itu menjadi dua, bahwa Ki Sahuri tetap hidup di Pulau Majeti tanpa meninggalkan Pulau Majeti, tapi Ki Sahuri pun pergi ke Gunung Jetak bersama anak-anaknya. Jadi sekarang aku mau datang ke makam Ki Sahuri. Cukup hehol karena lumayan capek. Oke. Jadi ini makamnya Aki. Aku ulangin, jadi katanya bahwa warga Pulau Majeti dan beberapa tokoh Pulau Majeti di sana tuh mengatakan bahwa Ki Sahuri itu meninggalnya di Pulau Majeti. Jadi mereka tahu bahwa Ki Sahuri itu tidak meninggalkan Pulau Majeti dan meninggalnya di sana. Dan bahkan ada makamnya yang bilang di Cikoneng. Sedangkan yang diketahui oleh keluarga bahwa Ki Sahuri itu meninggalnya ya di sini, di Rancah, di Gunung Jetak, dan makamnya ada. Dan makamnya di sini. Jadi yang bikin aku aneh, bikin aku bingung dan menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa makam Ki Sahuri menjadi ada dua. Makanya di sini aku mau mencari tahu tentang patilasan atau napak tilasnya Ki Sahuri atau jejak-jejak leluhur aku. Oke. Jadi tadi ada yang minta angin. Jadi tadi ada yang minta ngebalikin serangga. Oke, jadi sebelum aku cerita soal ini, yang tadi ada yang bilang balikin anak-anak buah aku. Jadi waktu kemarin sore ketika aku udah balik syuting sama Om Hao, aku tuh tiba-tiba sekitar jam 2 malam aku tuh diserang sama 4 serangga. Jadi si serangga ini tuh tiba-tiba nyerang tubuh aku, tiba-tiba muncul di payudara aku, sampai ketika aku masuk ke dalam selimut, si serangga ini tuh bisa tembus ke selimut. Nah, ketika aku cek, emang ini tuh ada yang mengirim serangga ini, dan tiba-tiba di sini dia minta bahwa anak buahnya suruh dilepasin. Dan karena waktu itu ditangkap sama papa aku serangganya dan dimasukin ke botol, aku jujur karena kemarin aku panik karena capek juga, udah ngeluarin banyak cakra, jadi aku langsung tidur dan aku nggak tahu keberadaan serangganya di mana, dan mereka minta anak buah itu dibalikin. Cuman aku nggak mau sembarang ngebalikin karena apa sih alasan mereka tiba-tiba si serangga itu menyerang aku? Kalau misalnya konotasinya itu positif, pasti mereka tidak akan menyerang aku sampai segitu brutalnya. Jadi pasti serangga ini ada yang mengirim, meskipun itu entah siapa yang mengirimnya, tapi sang pemilik mungkin meminta bahwa anak buahnya dibalikin. Tapi aku nggak tahu jujur
papa aku nyimpen di mana si serangganya, tapi aku nggak bakal. Terus dia bilang kalau misalnya si serangganya nggak dibalikin, dia nggak akan bikin perjalanan aku di sini lancar. Tapi aku percaya bahwa Gunung Jetak ini ada hubungannya sama leluhur aku, di mana ada hal negatif pasti ada hal positif yang melindungi aku. Jadi kita lanjut, dan aku udah di makam Aki Sahuri. Dan tujuan aku yang utama adalah aku pergi ke tempat keresikan karena aku ingin bertanya kepada mereka apa yang pernah mereka komunikasikan dengan Ki Sahuri. Dan ini tuh kuburan. Jadi di sini tuh di Gunung Jetak tuh ada kuburan, termasuk kuburan Ki Sahuri. Yang di sini kuburannya nggak banyak, kayaknya cuman orang-orang tertentu yang dikubur di sini. Nah, inilah suasana Gunung Jetak, yang katanya gunung ini tuh gunung tempat terseram di daerah Banjar dan Ciamis. Tapi aku meyakini dan aku setuju bahwa ini tempat yang lumayan angker, karena aku merasakan bahwa tempatnya di sini tuh banyak banget entitas atau makhluk-makhluk yang dibuang di sini, yang jadi tempat pembuangan makhluk. Punten. Jadi kita tuh ini lagi ngelewatin kuburan di wilayah Gunung Jetak. Aku tadi udah mendapatkan energi kecil ketika aku pergi ke rumah Ki Sahuri, ke bekas rumah Ki Sahuri. Di sini pun aku merasakan energi kecil itu tuh ada gitu di sini. Berarti memang benar Ki Sahuri melakukan sebuah perjalanan spiritualnya di sini. Jujur tidak ada makhluk-makhluk di sini yang bisa aku tanya, karena rata-rata makhluk di sini tuh negatif. Lihat di sini tuh ada pohon bambu. Di sini tuh ada pohon bambu banyak banget, dan aku selalu melihat bahwa di mana ada pohon bambu, di situ ada sejenis pocong atau kuntilanak. Cuman ya aku tuh kayak gimana ya, kayak udah terbiasa aja gitu ngelihat pocong sama kuntilanak. Makanya ketika aku ke gunung sendirian pun aku ngerasa tidak terganggu dengan kehadirannya mereka. Cuman yang bikin aku selalu menjadi gelisah tuh adalah setiap aku kemanapun, pasti aja sisi gelap Pulau Majeti selalu menyerang aku. Jadi aku ini udah ada di dalam Karasikan. Ternyata memang bahwa ini energi ungunya bener-bener kenceng, dan yang aku rasakan bahwa ini tuh di dimensi sana tuh adalah sebuah keraton yang emang berisikan tokoh-tokoh yang emang mempunyai kemampuan yang tinggi, dan tokoh-tokoh yang emang pada saat itu tuh sangat berpengaruh terhadap Nusantara. Jadi kayak mereka tuh bisa dibilang pahlawan-pahlawan Nusantara juga. Tapi di sini yang bikin aku sangat merinding tuh bahwa
aku bahwa di sini ada banyak jin, gak banyak sih, kayak bisa lebih dari 10 jin yang lagi duduk di sini, bahwa mereka untuk mendoakan para tokoh-tokoh tersebut. Bahkan jin-jin di sini pun ikut untuk mendoakan mereka. Aku jadi penasaran apa yang kisah Huri komunikasikan dengan beliau-beliau ini. Jadi aku harus cukup hati-hati karena emang banyak banget yang lagi berdoa di sini. Aku akan coba komunikasi ke satu-satu dari beliau-beliau. Sekarang aku bakal ke makam yang satunya.
Sekarang kita ke tempat yang satunya. Ini kita ada di Mbah Dalem Karasikan. Jadi aku tadi dikasih pesan yang bisa ngasih tahu tentang kisah Huri. Cuman aku mau minta izin untuk mengambil. Aku bakal minta izin lagi ke Mbah Dalem Karasikan. Sekarang kita ke tempat yang satunya. Oke, jadi aku udah coba komunikasi sama mereka, tapi emang bener-bener susah tembusnya, dan jujur aku nggak berhasil menembus ketiga tokoh tersebut. Tapi ada satu tokoh yang ketembus seperti biasa. Waktu itu aku pernah kesini, tapi yang selalu bisa ketembus itu adalah Nyi Sriwayang, dan Nyi Sriwayang mengatakan bahwa memang pada saat itu kisah Huri ada komunikasi di sini, cuman mereka tidak bisa memberitahu sepenuhnya karena mereka sudah berjanji kepada kisah Huri tidak akan mengungkapkan
apa yang sudah dilalui Kisahuri. Tapi Nyi Sriwayang mengatakan bahwa katanya aku bakal pergi ke pantai, ke Pangandaran. Jadi Nyi Sriwayang menitipkan tulisan yang nanti bakal dilarung ke lautan, dan tulisan ini tuh menjadi pesan kepada ratu-ratu, putri-putri raja laut, yang siapa tahu bahwa mereka tuh dengan tulisan ini mereka bakal memberikan informasi Kisahuri. Jadi ini tuh adalah semacam tulisan pengumuman untuk di laut bahwa ada yang mencari Kisahuri, karena Nyi Sriwayang mengatakan bahwa katanya Kisahuri dikenali oleh raja atau ratu-ratu yang ada di lautan. Maka dari itu, siapa tahu dengan pesan ini bakal ada yang memberitahu tentang Kisahuri. Dan di sini tuh di sini tuh erat juga dengan leluhur aku, tapi tidak begitu seerat aku dengan Pulau Majeti. Tapi yang jelas yang bisa membuat kita terikat atau keluarga kita terikat dengan mereka, karena ada kerjasama yang dilakukan Kisahuri dengan beliau-beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa perjalanan yang dilalui aku pun tidak salah, asalkan tetap sesuai dengan ajaran agama. Karena begitupun yang dilakukan Kisahuri. Pada saat itu Kisahuri takut bahwa perjalanannya akan bertentangan dengan agama. Jadi maka dari itu Nyi Sriwayang mengatakan asalkan Kisahuri akan datang ketika katanya aku tidak jauh dari agama, dari Tuhan. Jadi itu pesan dari Nyi Sriwayang, dan ini bakal aku larung di Pangandaran. Dan begitu juga perintah yang dilakukan Om Hao, sama seperti Nyi Sriwayang, katanya aku harus membawa tanah di Gunung Jetak. Jadi aku bakal membawa tanah di Gunung Jetak. Sekarang aku mau cari daunnya. Oke, aku cari daun dulu. Oke. Sekarang cari, ada itu enggak ya? Plastik buat tanah. Daun ini? Daun. Bisa ya kayaknya ya, itu gede ya. Iya. Oke. Paling nanti di videoin sama kakak ya. Iya.
sekarang aku udah bawa tanah yang diperintahkan sama Om Hao waktu di pertemuan kemarin. Dan aku pun diberikan juga oleh-oleh dari Nyi Sri Wayang untuk nanti dilalungkan bareng juga dengan tanah di Pantai Pangandaran. Dan sehabis ini pun aku bakal ketemu Om Hao di Pulau Majeti, dan aku pun mau meminta saran juga atas perjalanan aku yang sekarang di Gunung Jetak. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan atau ingin mengetahui tentang perjalanan spiritual supranaturalku, perjalanan 99 pantai, 99 gunung, dan 99 tempat ziarah, kalian bisa saksikan aku di YouTube Kelana Sangpuan. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng dan like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya saran tempat-tempat gunung di Jawa Barat yang menurut kalian itu tuh banyak edukasinya, kalian bisa komen dan kasih saran ke aku. Dan terima kasih yang udah menyaksikan. Semoga perjalanan aku ini berakhir dengan kebaikan. Dadah.